Om Swastiastu, salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Nilotara Arlita, nomor absen 9, NIM 19110311090, kelas H semester 4. Di sini saya akan menampilkan video cara pembelajaran bilangan pecahan di sekolah dasar. Selamat pagi semua. Hari ini kita akan belajar mengenai bilangan pecahan. Nah, sebelumnya ibu guru ingin bertanya, kalian tahu nggak apa itu pecahan? Baik, pecahan adalah bagian dari suatu kesatuan atau keseluruhan. Bilangan pecahan ini biasanya digunakan untuk menyatakan bagian dari suatu benda yang utuh. Misalkan, ibu guru memiliki sebuah pizza. Pizza ini ibu guru akan bagi-bagi sehingga harus dipotong-potong. Bu guru memotong menjadi 4 bagian. Bagian pertama, bagian kedua, bagian ketiga, bagian keempat. Nah, bagian-bagian dari pizza yang telah dipotong-potong inilah yang disebut dengan pecahan. Pecahan dinotasikan dengan A per B, di mana A adalah pembilang dan B adalah penyebut. Nah, untuk memudah kalian mengingat pembilang dan penyebut ini, kita dapat menyingkat dengan langbut. Pembilang yang di atas dan penyebut yang di bawah. Bilangan pecahan ini, A dan B ini, A dan B merupakan bilangan bulat. Dan B tidak sama dengan 0. Nah, contoh pecahan ya. 1 per 2, 2 per 3, 1 per 4, dan seterusnya. 1 per 2 disebut dengan, juga dapat dibaca dengan setengah. 1 per 2. Nah, kalian kan tadi sudah mengetahui notasi dari bilangan pecahan, yaitu A per B atau pembilang per penyebut. Nah, kalian tahu apa itu pembilang? Pembilang adalah beberapa bagian dari benda yang dipotong. Dipotong atau dibagi. Sedangkan penyebut adalah keseluruhan bagian benda yang dipotong. Misalkan bagian 1 ibu berikan kepada ibu. Bagian 2 dan 4 diberikan kepada ayah. Nah, di sini berapa banyak bagian pizza untuk ibu, kita dapat menyatakannya dengan bilangan pecahan. Ibu mendapatkan berapa bagian? 1. Tapi kita tidak bisa menyebutkannya dengan ibu mendapatkan 1 bagian pizza. Itu artinya ibu mempunyai keseluruhan pizza ini. Kita nyatakan dengan pecahan, di mana ibu mendapatkan pembilangnya 1 ini, 1 bagian ini, per penyebut. Penyebut tadi apa? Keseluruhan bagian benda yang dipotong. Berarti keseluruhan bagian dari pizza yang dipotong. Berapa banyak pizza yang dipotong? 1, 2, 3, 4. Maka bagian pizza yang didapat ibu adalah 1/4 bagian, di mana 1 menunjukkan bagian yang ibu dapatkan dan 4 menunjukkan keseluruhan bagian pizza yang dipotong. Sekarang coba kita bagi
pizza menjadi potong-potongan yang lebih banyak. Misalkan ibu guru membagi satu pizza menjadi 8 potong. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bagian 1 untuk Ana, 2 bagian untuk Doni. Nah, di sini berapa banyak atau berapa bagian pizza yang akan didapat oleh Doni? Kita juga akan menyatakannya dengan bilangan pecahan. Doni mendapatkan 2 bagian pizza. Kita menuliskan 2 pembilangnya yaitu 2, sedangkan penyebut adalah keseluruhan dari bagian pizza. Berapa banyak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Jadi Doni mendapatkan 2/8 bagian pizza. Nah, 2/8 ini disebut dengan pecahan senilai atau dapat dibagi. Kita dapat menyederhanakannya dengan cara sama-sama membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. 2/8 ini dapat kita bagi dengan bilangan 2. Pembilang kita bagi dengan 2 dan penyebut juga kita bagi dengan 2. Jadi 2 dibagi 2 hasilnya adalah 1. Pembilangnya adalah 1 per penyebutnya 8 dibagi 2 berapa? 4. Ya, 4. Jadi Doni mendapatkan 1/4 bagian pizza. Misalkan pecahan lain, misalkan 2/6 juga dapat disederhanakan, sama-sama dibagi 2, dimana 2 dibagi 2, 6 juga dibagi 2. 2 dibagi 2, 1. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Jadi 1/3 ini merupakan pecahan yang senilai dengan 2/6. Sama halnya dengan 1/4 merupakan pecahan yang senilai dengan 2/8. Nah, misalkan contoh lain. Di sini ibu guru memiliki persegi 4 yang sudah dibagi menjadi 1, 2, 3, 4. 4 bagian. Nah, bagian pertama akan ibu guru arsir. Coba kalian nyatakan dalam bilangan pecahan berapa bagian yang diarsir. Berapa bagian? Pembilangnya 1. Pembilangnya tadi berapa? 1 per penyebutnya berapa banyak? 1, 2, 3, 4. 4. Jadi bagian dari persegi 4 yang diarsir adalah 1/4 bagian. Nah, sedangkan untuk bagian yang tidak diarsir berapa? Ada berapa bagian yang tidak diarsir? Coba kita hitung. 1, 2, 3. Pembilangnya adalah 3. Dan per penyebutnya 4. Penyebutnya sama ya, 4 bagian karena jumlah dari keseluruhan bagian yang dipotong adalah 4. Jadi bagian yang tidak diarsir adalah 1/4 dan bagian yang tidak diarsir adalah 3/4. Nah, coba kita beralih ke contoh berikutnya, yaitu satu buah lingkaran yang telah dibagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 bagian. Nah, bagian ke-6 ibu guru arsir. Bagian ketiga juga ibu guru arsir. Coba
Sebutkan berapa bagian yang diarsir. Bagian yang diarsir bagian 3 dan 6. Berarti ada berapa bagian? 2. Per penyebutnya 6. Betul, 6 bagian. Nah, 2/6 ini dapat disederhanakan. Tadi masih ingat bagaimana cara menyederhanakan pecahan? Ya, penyebut dan pembilangnya sama-sama dibagi dengan bilangan yang sama. Kita bagi dengan bilangan 2. 2 dibagi 2 hasilnya 1. Per 6 dibagi 2 hasilnya 3. Jadi bagian yang diarsir adalah 1/3 bagian atau 2/6 bagian. Nah, untuk yang tidak diarsir, berapa bagian? Kita hitung 1, 2, 3, 4. 4 per penyebutnya 6, ya pintar. Nah, 4/6 ini juga dapat disederhanakan dengan bilangan berapa? 2 atau 4? 4. Apakah 6 bisa dibagi 4? Tidak bisa ya. Jadi kita dapat membagi 4 dengan 2, 6 dengan 2. 4 dibagi 2? 2. Per 6 dibagi 2? 3. Pintar. Jadi, bagian yang tidak diarsir adalah 4/6 bagian atau 2/3 bagian. Nah, sampai di sini penjelasan mengenai bilangan pecahan. Gimana? Kalian sudah paham belum? Nah, bagus, baik bagi yang sudah paham. Nah, bagi yang belum paham dapat bertanya kepada ibu guru atau kepada temannya. Nah, coba deh kita ingat-ingat lagi. Tadi kita belajar tentang notasi pecahan. Siapa yang masih ingat notasi bilangan pecahan? Ya, A per B atau pembilang per penyebut. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini mengenai bilangan pecahan. Sampai bertemu di minggu berikutnya. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai cara membelajarkan bilangan pecahan di sekolah dasar. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan parama Santi. Om Santi 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 Om. Salam harmoni.